Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa taryagil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Wa ba'd. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tetap masih dalam istiqamah di dalam jalan Allah untuk menuntut ilmu Allah. Ketika seseorang yang belajar mau menuntut ilmu agama Allah, Allah angkat setahap demi setahap, yang mana awalnya orang memandang sebelah mata, akhirnya orang memandang dengan dua mata, bahkan pakai tiga mata, satu lagi mata kaki. Begitulah derajat orang yang menuntut ilmu. Jadi sangat rugilah ketika ilmu-ilmu itu diajarkan, ilmu-ilmu itu disampaikan di masjid-masjid, kita tidak mau menuntut ilmu. Itulah manusia yang merugi. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada malam hari ini tadi informasinya dari Obay Aldi bahwa tausiah ceramah agama, bukan pengajian, kata dia. Bukan pengajiannya baik, oh lupa. Jadi sesuai dengan amanah daripada Obay Aldi, kita buatlah tausiah malam ini. Biasanya kalau pengajian tuh dia pakai buku, pakai kitab macam Ustaz Herman kan, buka buku, baca, dijelaskan. Tapi kalau tausiah, dia ceramah agama. Ceramah agama itu biasanya isinya poin-poin yang penting. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas atau mengkaji satu surat dari Al-Quran, surat ke-99, atau dinamakan surat Al-Zalzalah. Al-Zalzalah. Surat ini diturunkan oleh Allah. Ada riwayat yang mengatakan ini turunnya di kota Makkah sehingga dinamakan Makkiyah. Ada yang lain berpendapat ini turunnya di kota Madinah, disebut Madaniyah. Yang mana yang benar? Allah lah yang maha tahu. Dan ulama-ulama lebih memilih ini ayatnya Madaniyah, yang artinya di Madinah lah turun ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu terjemahan bahasa Indonesia yang ada di Al-Quran. Kalau arti sebenarnya, wah itu kalau Imam Al-Baghawi menjelaskan tentang bismillah itu panjang. Apalagi dalam tafsiran Ruhul Bayan, mau itu tobal segini tentang bismillah aja. Kalau dibicarakan 5 jam tak tuntas kaji tentang bismillah. Dengan kalau udah namanya bi duluan disebutkan huruf bi, itu harfu qasam, huruf sumpah. Sumpah dengan nama Allah. Bismillah, bersumpah kita dengan nama Allah. Ar-Rahman. Ar-Rahman asma wa sifat.
namanya Allah dan sifatnya Allah. Ar-Rahman yang maha penyayang, maha pemurah, itulah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, Allah yang maha pengasih, maha pemberi pengasih. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak ada dalam dirinya kasih sayang, maka Allah tidak akan menyayangi dia. Kalau kita tidak sayang sesama kita, Allah juga tidak sayang kepada kita. Kita tidak sayang kepada anak-anak, maka banyak kejadian orang yang susah dapat anak. Inilah jawabannya sebenarnya. Kenapa aku susah dapat anak? Udah 10 tahun berumah tangga. Ada cuma lagunya tuh, 10 tahun berumah tangga tapi belum dapat anak. Inilah jawabannya. Tidak ada kasih sayang kepada anak-anak, anak tetangga, anak kemanaan. Tidak ada kasih sayang, maka Allah tidak titipkan amanah kasih itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza, ketika, kalau bahasa artinya tuh saat, jika, tapi makna yang cocok itu ketika. Ketika zulzilatil arduzil, bumi digoncangkan dengan goncangannya. Bumi digoncangkan dengan goncangannya. Makna daripada ayat ini, ada yang maha penguasa, ada yang maha mengatur. Sebab bumi itu bisa digoncangkan dengan goncangan itu. Makna yang kedua, goncangan dengan goncangan itu. Bukan ayat ini iza zulzilatil arduzil zulaha, bukan, atau zilaha. Maknanya kehancuran bumi ini akibat goncangan itu sendiri. Biasanya tuh kalau di Aceh dulu 2006 itu 8,7 skala Richter. Di mana lagi kejadian? Berapa skala? 7 koma katanya. Apa yang terjadi? Apakah nanti zulzilatil itu seperti itu? Penyebab kehancuran bumi itu karena goncangan itulah. Artian di sini maha dahsyat, maha besar goncangan gempa yang terjadi itu. Dijawab oleh ayat selanjutnya, wa akhrajatil ardu athqalaha. Dari akibat goncangan yang begitu besar, yang begitu kuat, keluarlah semua apa-apa yang ada yang membebani bumi ini. Apa yang beban bumi ini? Semua tumbuh-tumbuhan, makhluk hidupnya, manusia, binatang, bahkan gunung-gunung, bahkan air laut yang membebani bumi keluar daripada bumi itu, terangkat. Ada ayat lain kan di dalam surat Al-Insyiqaq atau surat apa itu? Idzas samaa'u syaqqat. Ada juga wasyam idzal syamsu kuwirat wa idzal biharu fujirat. Maknanya apa? Nanti langit akan terbelah, bumi akan mengangkatkan isi-isi yang ada di dalamnya, air laut naik ke daratan, gunung-gunung seperti bulu kambing yang diletakkan di tangan dihembus. Gunung yang begitu besar, yang begitu tak ada yang bisa memolok apa gunung kan. Begitu besar gunung seperti bulu-bulu kambing yang dihembuskan, melayang berterbangan. Itulah akibat daripada kerasnya goncangan yang akan menggoncang bumi. Ini apa sebab? Inilah diceritakan bahwa peristiwa-peristiwa kiamat itu terjadi. Apakah kita mesti mengimani bahwa kiamat itu akan terjadi?
justru wajib mengimani rukun iman yang kelima. Apa itu? Beriman kepada hari akhir, akhir daripada kehidupan, akhir daripada alam semesta ini. Wajib kita percaya akan terjadinya hal-hal yang menghancurkan seperti itu. Berita gembira kepada kita, tidak akan terjadi kiamat kecuali hanya kepada orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir. Ayat ini, hadis ini menggembirakan kita bahwa umat Islam kelak ketika terjadi zulzilatil ardu zilzalaha ini, bumi digoncangkan isinya keluar, alhamdulillah kita tidak menyaksikan peristiwa itu. Kita tidak menginyam, tidak merasakan peristiwa yang maha dahsyat itu. Sebab di tanda kiamat yang ke-7 disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa nanti dikirimkan angin kematian kepada seluruh umat manusia, walaupun sebesar zahra imannya. Sebesar zahra, bukan besar, kecil itu kan, biji zahra. Tahu biji zahra? Seperti biji selasih, kecil lagi. Walaupun imannya hanya sebesar itu, dia tidak akan menyaksikan kiamat itu terjadi. Siapapun dia selagi memiliki iman seperti itu, kecuali hanya orang-orang kafir yang akan menyaksikan pedihnya kiamat. Terus setelah kiamat itu terjadi bagaimana? Apakah ada kehidupan setelah kiamat lagi? Ada. Dijelaskan, summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kami matikan kalian, kata Allah, kemudian kami bangkitkan, kami hidupkan kalian. Wa ilaihi turja'un, kepada Allah lah kalian akan kembali. Jadi setelah kita mati, hendak mati ni, hendak tidak mati, hendak lah, namun udah takdir, semua makhluk pasti mati, tidak ada yang tak mati. Jadi kalau ditanya hendak, tapi waktunya belum sekarang, hendak sekarang, tidak kan? Mati itu pasti. Nanti kita dimatikan Allah, kemudian dihidupkan kembali sama Allah. Kapan itu dihidupkan? Setelah peniupan sangkakala yang kedua. Apa itu sangkakala? Oh, kalau terjemahannya itu seperti trompet. Trompet, bukan trompet tahun baru itu. Trompet katanya kan. Padahal makna sebenarnya itu suara yang menggetarkan, yang menakutkan manusia. Sekali mendengar suara trompet, trompet juga kan, sangkakala itu ditiupkan oleh Israfil, semua ketakutan mengerikan, terkejut, bahkan ada yang pingsan mati terus. Ada seorang ibu yang hamil, saking mendengarnya tiupan sangkakala itu, keluar bayi langsung dari perutnya, saking takutnya. Begitulah sangkakala. Kapan sangkakala itu ditiup? Nanti. Apakah malaikat Israfil itu apa kerjanya sekarang? Dari penciptaan alam semesta itu malaikat Israfil Allah itu sudah perintahkan untuk siap siaga meniup sangkakala. Artian sangkakala itu udah di mulut ya, tinggal pesan aja, mainkan, baru mainkan. Sampai sekarang sangkakala itu masih di ujung mulut Israfil. Kapan perintah Allah perintahkan, dia langsung tiup. Kemudian kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tiupan yang kedua. Itu tepatnya nanti hari kebangkitan. Hari kebangkitan, Yaumul Ba'si. Di dalam Al-Qur'an banyak dijelaskan tentang hari kiamat. Kadang Allah menyebutnya dengan Yaumul Ba'si. Apa lagi? Yaumul Qari'ah. Al-Qari'ah itu tentang hari kiamat. Al-Waqi'ah hari kiamat juga. Al-Zalzalah ini disebutkan juga tentang kiamat. Kadang Allah menyebut
As-sa'ah, ini kalimat atau kata yang lebih terperinci, as-sa'ah, dibanding ayat-ayat lain. Sebab as-sa'ah ini waktu terjadinya kiamat tidak ada yang tahu. Hatta malaikat pun, sampai malaikat sendiri pun tidak tahu. Pernah Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, datang kepada Nabi Muhammad ketika duduk-duduk bersama para sahabat. Datang Jibril yang berpakaian putih, rambut hitam, menanyakan, mata sa'a, kapan terjadi kiamat? Mal mas'ul bi'a'lami anis sa'il. Adapun yang menanya lebih tahu daripada yang ditanya. Maknanya apa? Tentang kiamat itu, waktu, jamnya, harinya, tahunnya, detiknya, akan terjadi kiamat, tidak ada satu pun yang tahu, termasuk Nabi Muhammad tidak tahu, Jibril pun tidak tahu. Hanya Allah lah yang tahu kapan waktu kiamat itu terjadi. Tapi yang harus kita siapkan bukan kita mencari-cari, oh ini kojab lagi kiamat nih, ini kojab lagi kiamat nih. Yang perlu itu persiapan kita. Apa yang sudah kita siapkan untuk kedatangan kiamat ini, apa yang sudah kita persiapkan, itu yang penting. Kemudian Allah bangkitkan berbagai macam rupa. Ketika saat itu Allah bangkitkan manusia ini dari kuburnya. Dijelaskan di dalam surat Yasin ayat ke-52, kalau tak salah 52 atau 54. Qalu, mereka berkata, ya wailana, celakalah kami, memba'athana mim marqadina, siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami? Orang yang mati tadi, yang udah dimatikan Allah, di hari yaumul ba'si dibangkitkan. Ada kondisi seseorang yang ketika dibangkitkan langsung mengatakan, wailana, celakalah kami, memba'athana mim marqadina haza, mim marqadina, dari membangkitkan kami dari tidur kami. Itu perkataan orang-orang kafir. Kalau orang-orang yang beriman, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun, hadza, inilah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman, yang maha penyayang itu, Allah subhanahu wa ta'ala, wa sadaqal mursalin, dan telah dibenarkan oleh para rasul. Kondisi orang yang kafir ketika dibangkitkan di hari pembangkitan, dia akan berkata celakalah. Tapi orang yang beriman pada saat itu dia berkata, inilah janji dari Allah dan Rasul. Mereka sudah tahu. Maksudnya apa ayat ini? Ilmu yang kita pelajari sekarang ini, sesedikit apapun ilmu yang kita punya sekarang sewaktu hidup di bumi ini, inilah yang akan kita bawa ke surga. Inilah yang akan kita bawa di surga. Sebelumnya di mahsyar kita bawa ilmu ini, dibawa ke mahsyar. Ilmu tidak akan lepas daripada pemikiran manusia, tidak akan lepas dari otak kita sampai nanti kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi bayangkan kalau kita tidak memiliki ilmu, tidak tahu cerita tentang hari kebangkitan, hari mahsyar. Pada saat itu nanti dibangkitkan, kita bingung, apa ini? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita bingung. Tapi ketika kita sudah tahu di dunia cerita tentang mahsyar, oh ini nanti ketika kita dibangkitkan, ini kita menuju ke sana. Kita sudah tahu. Oh, kita akan menunggu. Kita sudah tahu. Oh, nanti kita akan menjumpai Nabi Adam dulu, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad. Ketika kita sudah tahu tentang ilmu itu, maka di mahsyar nanti kita tidak kebingungan. Kita tidak kebingungan lagi kemana arah yang akan kita tuju. Nanti Allah akan lipatkan bumi ini.
ketika Allah goncangkan, hancur sehancur-hancurnya bumi ini, Allah gulung langit, Allah gulung bumi ini, panah, semua panah, punah, binasa, tidak ada lagi alam semesta ini, kosong, kecuali ars Allah arsnya, manusia hanya tinggal tulang ekor yang cuma tinggal itu. Disitulah Allah mengatakan, limanil mulkul yaum, siapa yang punya kuasa pada hari ini, siapa yang paling berkuasa pada hari ini. Pada saat dulu manusia yang mengaku raja paling kuat sehingga mengaku Tuhan, Fir'aun, mana dia yang mengaku paling berkuasa? Seorang presiden yang memiliki kedudukan yang tertinggi di suatu negeri, yang mementingkan kekuasaannya, yang mementingkan segala sesuatu menggunakan kekuasaannya. Pada saat itu nanti Allah mengatakan, mana orang-orang yang dulu mengaku kekuasaan miliknya, mana orang-orang yang dulu mengaku dia yang mengatur kekuasaan ini? Tidak ada satupun yang menjawab, karena pada saat itu manusia mati, malaikat mati, tumbuh-tumbuhan, semua makhluk mati, semua yang diciptakan Allah mati. Tinggallah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika di hari pembangkitan itu, disinilah penentuan kemana arah kita akan kita tuju. Disinilah letak penentuan. Ada yang meriwayatkan di padang mahsyar itu seperti 50.000 tahun menanti mau ditimbang antara amal baik amal buruk, menanti selama 50.000 tahun. Itu paling kecil ya. Kita kali-kalikan, andaikan dari zaman Nabi Adam sampai zaman kita sekarang, kurang lebih ada berapa manusia yang ada? Di tahun 2019 sampai sekarang, penduduk di muka bumi ini sekitar 7 miliar orang. Dari tahun 2019 sampai sekarang, bayangkan dari zaman Nabi Adam, berapa triliun manusia yang ada pada saat itu. Jika satu orang Allah hisab selama 1 tahun, maka kita butuh, kalau 1 triliun berarti 1 triliun tahun kita butuh untuk dihisab Allah. Begitulah lamanya penantian. Apakah yang menanti manusia-manusia pada saat itu dalam kondisi yang tenang-tenang saja? Tidak. Banyak peristiwa, bahkan banyak macam-macam golongan orang pada saat itu. Ada yang dia berjalan menuju padang mahsyar menggunakan kakinya, telanjang kaki, tidak pakai kaki, tidak pakai baju, tidak pakai celana, tidak menutupi auratnya. Ada manusia pada saat itu yang menuju ke mahsyar itu menunggangi hewan. Apa itu? Itulah hewan yang disembelihnya ketika berkurban di Idul Adha. Siapa yang rutin berkurban, maka kurbannya itu akan menunggangi dia menuju ke mahsyar. Ada pula kondisi orang yang saat menuju ke mahsyar, dia gunakan mukanya sebagai kakinya, sebagai alat untuk berjalan. Mukanya tak tak tak, mukanya. Berapa lama perjalanan itu? Paling sedikit 50.000 tahun lamanya berjalan. Lantas di manakah posisi kita? Apakah kita yang berjalan dengan kaki, atau yang menunggangi hewan ternak tadi, atau kita, muka kita yang menunggangi kita? Di mana letak kita? Inilah dahsyatnya padang mahsyar, hari penantian. Allah palingkan, Allah tidak peduli, Allah palingkan semua. Pada saat itu Allah palingkan semua manusia.
Tidak ada yang mampu berbicara kepada Allah pada saat itu. Ada yang manusia tenggelam oleh keringatnya sampai ke lutut, ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai ke leher, ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri, disebabkan oleh matahari yang jauhnya 1 mil daripada kepalanya. 1 mil bisa ukuran jarak 1 mil 1000 kilometer, atau 1 mil bisa sejengkal, atau 1 mil bisa dengan mililiter. Manakah jarak seperti itu? Andaikan yang terjauh 1 mil 1000 kilometer pun sekalipun, jarak matahari daripada kepala kita itu mendidih otak kita sampai ke kaki. Andaikan jaraknya jauh seperti itu pun tetap mendidih. Tapi di hadis Rasulullah menjelaskan bahwa ada 7 golongan nanti yang mereka santai-santai saja berteduh, seperti ada payung yang menyelimuti sehingga tidak terasa panasnya matahari itu. Imam adil, pemimpin yang adil, sebesar-besarnya presiden yang adil, sekecil-kecilnya kita manusia untuk diri kita pribadi berlaku adil kepada diri kita, hak-hak kita, hak-hak keluarga, hak Allah. Itulah keadilan untuk sekecil-kecilnya untuk diri kita. Kemudian lelaki, seorang pemuda yang taat beribadah kepada Allah, tumbuh beribadah kepada Allah. Pemuda yang hatinya hanya terpaut kepada masjid, habis sholat zuhur pulang ke rumah, di rumah menanti-nanti panggilan sholat asar. Ada pemuda yang bersahabat dengan pemuda lain, bersahabat karena Allah, berpisah pun karena Allah, persahabatan yang sejati karena Allah. Ada seorang pemuda yang ketika dipanggil sama wanita-wanita cantik oleh wanita-wanita penggoda untuk melakukan zina, dia katakan inni akhufullah, aku takut kepada Allah. Itu manusia akan mendapatkan naungan yang matahari jaraknya sejengkal atau 1 mil daripada kepala. Pada saat itu dia tidak mendapatkan kepanasan sedikit pun. Naungan dari Allah, la zilla illa zilluh, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Orang-orang tua, anak-anak muda berdiri sholat di malam hari bersendiri, kemudian mengingat Allah, berzikir kepada Allah, mencucurkan air mata. Inilah orang tua, anak muda yang akan mendapat naungan dari Allah. Di antara 7 kategori ini, apakah kita ada bagian daripada itu? Kita sekarang merasa wah nanti mungkin aman itu, dapat naungan. Tapi Allah katakan melalui wahyunya kepada Rasulullah, bentuknya hadis tadi, 7 golongan itulah yang akan mendapatkan naungan. Satu tambahan di hadis yang lain, seseorang akan mendapatkan naungan bisodaqatihi, dengan sedekah dia. Sedekahlah yang akan menaungi dia. Di dalam Al-Quran disebutkan ada orang yang sudah mati, minta dibangkitkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kalau kau bolehkan aku hidup sebentar saja, fa asaddaq, aku akan bersedekah. Itu pentingnya sedekah. Orang yang sudah mati ingin dibangkitkan untuk bersedekah, sebab sedekahlah yang dapat menaunginya dari panasnya matahari di hari yaumil ba'as nanti. Setelah itu manusia digiring, bukan berkelompok-kelompok. Ada yang berpapasan dengan keluarga, dengan adik, suami dengan istri, anak dengan omak, berpapasan, tidak saling menyapa, tidak saling memanggil, hanya tengok, tidak peduli lagi. Yauma yafirrul mar'u min akhi,
Seseorang akan berpaling, tidak ingat lagi akhi kepada saudaranya. Wabani, ayah tidak berpaling menengok anaknya. Wa abihi wa ummihi, seorang pun berpaling, omaknya ada nampak dia di padang mahsyar itu, dia tidak peduli lagi. Sebab pada saat itu manusia hanya memikirkan dirinya sendiri, memikirkan keselamatannya sendiri. Itulah yang akan terjadi nanti. Jadi selagi waktu ada di bumi ini, sewaktu kita masih diberikan hidup oleh Allah, mari kita sama-sama ajak saudara-saudara, khususnya keluarga kita yang di rumah, untuk selalu taat kepada Allah, selalu beriman kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang orang-orang soleh yang diberi naungan oleh Allah tadi, datang berkumpul. Ini kapan masanya, ini waktu akan berakhir, hari penantian seperti ini akan berakhir. Datang sebagian manusia menuju Nabi Adam alaihi salam. Ya Nabi Adam, kau kan nenek moyangnya kami, kau kan manusia pertama, datuknya kami. Tolonglah pinta sama Allah agar Allah mulaikan hari perhitungan, hari hisab. Tolonglah minta. Adam menjawab, aku tidak mampu, aku takut berhadapan kepada Allah, sebab aku dulu melanggar perintah Allah, la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekatkan pohon ini. Bukan hanya aku dekatkan, namun aku makan buah itu. Aku takut untuk berhadapan kepada Allah. Nafsi, nafsi, diriku sendiri, kata Nabi Adam. Diarahkan kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga berkata, aku malu menghadap Allah, aku takut menghadap Allah, sebab anakku Kan'an tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau taat kepada perintahku. Kan'an pada saat itu Kan'an tidak mau ikut ke kapal Nabi Nuh, tidak karena sebab kafirnya dia kepada Allah. Kemudian diarahkan kepada Nabi Musa. Musa pun malu setelah dia giring Bani Israel ke lembah yang diselamatkan, justru mereka kafir kepada Allah. Digiring lagi kepada Nabi Isa alaihissalam. Isa berkata, aku terlalu malu, aku di bumi aku dianggap Tuhan, aku disembah-sembah, aku malu. Kemudian Nabi Isa menggiring kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berani menghadap Allah, karena semua nabi itu memiliki dakwatun mustajabah, doa-doa yang langsung dikabulkan Allah, doa-doa nabi. Semua nabi sudah memakai doanya kecuali Nabi Muhammad. Doanya dia simpan untuk umatnya nanti, untuk memberi syafaat. Padahal pada saat itu di negeri Taif, Nabi Muhammad ketika sedang bersedih telah meninggal istrinya, pamannya meninggal, anaknya meninggal lagi. Dia diperintahkan dakwah ke negeri Taif, dilempari pakai batu sehingga berdarah pelipis dia, bercucuran berdarah, dia tampung tangan dia. Pada saat itu Jibril dan malaikat penjaga gunung mengatakan, ya Muhammad, mud yadaika ila sama, angkat tanganmu ke langit, minta supaya negeri Taif ini dihancurkan oleh Allah. Nabi Muhammad, tidak, mereka umatku, mereka belum tahu. Berdarah pelipis Nabi, tapi Nabi pun tidak mau mendoakan. Doa Nabi dia simpan untuk kita nanti, memberikan syafaat. Inilah syafaat Nabi. Dia Nabi menghadap kepada Allah, sujud di bawah arsy Allah, dengan mengagungkan, memuji-muji Allah dengan kalimat yang selama ini tidak pernah terdengar oleh kita. Bahkan Nabi pun sendiri belum pernah mengucapkan kalimat agung itu ketika untuk memuji Allah di bawah arsy itu. Allah katakan, irfa ra'saka ya Muhammad, angkat kepalamu Muhammad. Apa yang kau mau?
dipinta sama Nabi Muhammad, mulailah hari perhitungan. Mulailah hari perhitungan. Pada saat itu manusia semua udah meminta untuk diperhitungkan, udah tak sabar daripada hari penantian yang begitu panjang, begitu lama, yang kondisinya orang tadi ada yang tenggelam sampai ke hidung, tenggelam terus dengan keringatnya sendiri, sudah tidak mampu, tidak mau mati-mati, karena memang kematian itu sendiri sudah dimatikan oleh Allah. Kematian itu makhluk. Kematian itu kalau kita tahu itu ajal kan. Kematian itu pun makhluk Allah, ciptaan Allah. Kematian itu dimatikan sama Allah. Tidak ada namanya mati setelah itu lagi. Hidup terus. Yang soleh, yang beriman kepada Allah, hidup selama-lamanya di surga. Yang kafir, yang mungkar, yang munafik, hidup selama-lamanya di dalam neraka. Itulah kondisi kita. Tilik juga waktu, kesuran lewat waktu. Kemudian disitulah nanti baru hari perhitungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satu ditunjukkan sama Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat keburukan walaupun sekecil biji zahra tadi, dia akan melihat balasannya itu. Dia akan lihat balasannya itu. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji zahra sekalipun, dia akan dibalaskan. Dia akan nampak, melihat balasannya nanti. Maksudnya apa di sini? Ayat yang terakhir itu. Allah mengatakan untuk kita umat-umat Nabi Muhammad SAW, jangan kita putus asa, jangan kita berpaling dari Allah. Sebab sekecil apapun amalan yang kita buat, sekecil apapun, itu akan mendapat balasan. Namun bagi orang-orang yang belum beriman kepada Allah, yang masih bergelimang dalam kemaksiatan, kemungkaran, sekecil apapun, sebesar apapun perbuatan kalian, wahai pelaku maksiat, Allah tidak menutup kemungkinan untuk menerima taubat. Siapapun dia, apapun kelakuan dia, sebaik apapun, sejahat apapun, semuanya sama di mata Allah kalau ingin bertaubat kepada Allah. Inilah yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan, silahkan yang mau bertanya. Perjalanan ke titik sirat itu, jadi tahapan kehidupan setelah kita mati nanti itu ada 5. Yang pertama yaumul barzakh, hari di dalam kubur. Yang kedua yaumul ba'as, hari pembangkitan. Yaumul mahsar, itulah di padang mahsyar yang kita bahas tadi. Kemudian yaumul mizan, hari penimbangan. Nah, setelah mizan ini, setelah kita ditimbang, barulah kita menuju sirat, titik sirat yang katanya itu sehelai rambut Nabi yang dibelah, ada yang membilangkan 7, ada yang bilangkan 70 dibelah rambutnya Nabi. Itulah titik sirat itu. Jadi orang yang melintas ke titik sirat itu sendiri juga yang menggunakan, yang rajin berkurban tadi, itu tunggangan dia yang akan dia pakai. Anak-anak kecil yang diakikahkan itu dengan kambing itu, itulah yang akan menunggangi dia nanti. Amal-amalnya itu akan menunggangi dia. Tapi bagi orang-orang yang kafir, belum memijak titik sirat itu lagi, udah langsung terkelicik tuh, terus jatuh tuh bos. Itu dalamnya neraka itu. Diriwayatkan itu ketika zaman Nabi Adam ingin tahu berapa dalam itu neraka itu. Dia campakkan batu, ada yang bilang Allah campakkan gunung ke neraka. Di zaman Nabi Muhammad lah
batu atau gunung itu baru sampai ke dasar neraka. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu berapa tahun jaraknya itu. Begitulah dalam neraka. Percikan api neraka itu bukan seperti kita membakar sampah itu, tidak. Seperti istana satu percikannya tuh, bus. Yang mana berada di pinggir-pinggir neraka itu menyambar api itu. Itu khusus orang-orang yang kafir. Yang kafir. Adapun kita insyaallah mudah-mudahan beriman kepada Allah, kita yang mau berkurban tadi insyaallah kita selamat menuju titik sirat. Apa fungsi titik sirat? Katanya ada yang oleng-oleng kan, ada yang oleng-oleng. Itu tergantung amal. Timbangan mizan itu 50-50. Bagi yang amalnya 50, dosanya 50, dia seperti 0. Nilai yang goyang-goyang nih. Pahala 50, dosa 50. Dia goyang-goyang. Pahala 49, dosa 51, neraka. Neraka. Jadi kita ini di mana letaknya tuh? Yakin kita udah sampai 50 ke atas? Belum yakin kan? Bahwa itulah yang perlu kita persiapkan. Bahwa titik sirat tadi itu untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima tadi hari penentuan di surga atau neraka. Itulah dia. Jelas? Ada yang lain? Yang jalan pakai muka tadi, yang kondisi di mahsyar tadi, itu hadisnya diriwayatkan, lupa pula saya. Biasa ingat periwayat hadisnya tuh. 3 jenis manusia tadi, yang pakai muka-muka tadi itu, itu di Sahih Bukhari hadisnya tuh yo. Itu sebab kekafiran. Munafik, kafir, udah jelas tidak beriman kepada Allah. Tapi jangan salah. Kadang kita ni manusia mengaku Islam, umat Islam nih, mengaku Islam KTP, tapi tidak kita sangka bahwa menyepelekan solat itu, solat itu kan wajib. Wajib apa sunnah? Wajib kan? Solat 5 waktu itu wajib. Itu rukun daripada Islam. Di dalam Al-Quran disebutkan fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang solat, alladzina hum sahun, yang mereka menunda-nunda solat. Sedangkan yang suka menunda-nunda solat aja celaka, apalagi yang betul-betul meninggalkan solat. Kita nih solat 5 waktu nih, ini udah finish, udah makanan lah, tidak bisa ditinggal lagi nih. Inilah syarat utama. Kalau masih tinggal satu aja, jangan harap bisa masuk surga. Dan di dalam Islam, rukun Islam itu satu aja kita langgar, syahadat, yaitu sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu yo. Satu aja kita tinggalkan, itu kita udah keluar daripada Islam sebenarnya. Karena rukun Islam wajib, seseorang wajib menjalankan orang Islam, wajib 5 tuh tidak bisa tinggal. Jadi kalau kita tinggalkan sholat satu pun, memang KTP Islam, ya kan? Dicap orang kita Islam. Tapi di hadapan Allah itulah kondisi yang muka tak. Salat itu memang sepele. Kojub aja tinggalan salat, udah bunyi dah. Bisa kan jawabannya itu kan? Terima kasih atas segala kesempatan. Kekilapan datang dari saya, yang benar datang dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.